Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Siddiqiyah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita diminta untuk keikhlasan hati mendoakan Ibu Hajah Imas Siti Rohayah binti Bapak Haji Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit beliau, Allah sembuhkan beliau, sehatkan badan beliau, ikhlaskan hatinya, dan ridho kepada apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Ala hadhihi niyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa bi niyyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Hadirin wal hadirat, kita sampai pembahasan ma yajibu lil mu'taddah. Apa yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah pisah darinya. Kewajiban seorang istri apa saja dan kewajiban bagi suami apa saja. Ketika terjadi perpisahan antara suami istri, baik pisah hidup ataupun pisah mati. Pisah hidup berarti dicerai, gugat cerai, dibatalkan pernikahan, atau pisah mati, si suaminya meninggal terlebih dahulu. Maka akan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ketika pisah hidup dan istri statusnya sebagai istri yang raj'i. Istri yang raj'i itu suami menceraikan dengan cerai 1 atau cerai 2 dan masih dalam masa iddah. Ya, iddah kemarin sudah kita pelajari, kalau si istri tidak dalam keadaan hamil maka 3 kali suci. Ya, kalau tidak bisa haid berarti 3 bulan. Baru dicerai 1, cerai 2 masih dalam keadaan iddah, umpama baru seminggu, si suami berkewajiban untuk menafkahinya dan menyediakan tempat tinggal. Ya, wajib 2, menafkahi dan menyediakan tempat tinggal. Sampai kapan? Sampai habis masa iddah. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya langsung diusir dari rumah, hukumnya haram. Maka di situ dikatakan laisa mana dia? Walaisa lil ada tadi saya tuliskan ini, saya buatkan ringkasan ya.
Nah ini walaisa lizauji wa ghairuhu ikhrajuha. Tidak boleh bagi seorang suami atau selain suami, contohnya mertua, mengusir istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Nggak boleh. Karena seorang istri itu berkewajiban berada bertempat tinggal di mana istri diceraikan. Istri diceraikannya di rumah jati handap, maka dia selama masa iddah wajib berada di situ, nggak boleh dipindah. Lah kalau si istrinya mau bagaimana? Istrinya ridho bagaimana? Maka walalaha khuruj minhu wa in radiya bihi zauju illa li udhrin. Istri ketika dengan sendirinya dia berkemauan, berkeinginan untuk keluar dari rumah di mana dia diceraikan dan suaminya ridho. Apakah boleh bagi istri keluar dari rumah itu? Enggak. Sampai habis masa iddah harus di sana. Selama masa iddah wajib di rumah di mana dia diceraikan. Istri suami nggak boleh mengusirnya. Mertua nggak boleh mengusirnya. Siapapun tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah di mana dia diceraikan. Ya, ini hukum yang sudah banyak orang tidak lakukan. Ya, tahunya cerai ya sudah diusir gitu. Ya, atau malah istrinya sendiri, saya kan sudah bukan istri lagi, angkat kaki dari rumah ini. Enggak boleh, hukumnya haram. Maka kalau istri tersebut roj'iyah, cerai 1, cerai 2 masih dalam masa iddah, istri harus berada di rumah tersebut di mana dia diceraikan, dan suami berkewajiban menyediakan nafkah, sandang, pangan, papan. Makan tiap hari wajib disediakan oleh suami sebagaimana saat dia menjadi istri. Cuma satu yang tidak diberikan, apa itu? Mu'nah. Mu'nah yang berupa sabun, sampo, dan semua alat kecantikan. Itu nggak dikasih. Kalau istri kan dikasih nafkah, sandang, pangan, papan, plus wajib bagi suami memberikan semua macam alat kecantikan yang dibutuhkan tentunya ya, seperti sabun, sampo, make up, lipstick gitu kan, wajib dibeli. Kalau si istrinya udah dicerai, roj'i, nggak wajib satu tadi, mu'nah, alat kecantikan untuk wewangian tidak dikasih, tapi makan harus tiap hari, tempat tinggal disediakan oleh suami selama masa iddah. Nah kalau si istrinya dicerai roj'i dalam keadaan hamil, kan habis masa iddahnya itu sampai melahirkan. Umpama 8 bulan, ya 8 bulan istri berkewajiban berada di rumah di mana dia diceraikan sampai melahirkan. Baru kalau mau angkat kaki silakan. Gitu ya. Dan selama 8 bulan suami wajib menafkahi. Gitu ya. Yang kedua, ketika cerainya bain hamil, cerai bain itu cerai 1 habis masa iddah. Kalau bain di sini berarti gambarannya ya ada khulu. Khulu itu adalah gugat cerai. Si istri yang mengajukan cerai kepada suami dengan membayar uang ganti, atau istri mengajukan gugat cerai kepada hakim. Nah, gugat cerai ini namanya nanti adalah bain. Ya, bain itu artinya si suami tidak boleh merujuk dengan ucapan saja. Ya, kalau roj'i boleh hanya dengan ucapan, yuk balikan, udah jadi suami istri. Tapi kalau bain enggak, harus akad baru lagi. Dan kalau akad baru perlu persetujuan istri. Kalau roj'i kan enggak, istri setuju enggak setuju, ketika suami ngajak balikan langsung jadi suami istri, gitu ya.
Nah, ketika tolaknya bain dan si istrinya dalam keadaan hamil, maka kewajibannya sama. Si suami berkewajiban ngasih nafkah selama masa hamil, masa iddah, dan harus menyediakan tempat tinggal di mana istri diceraikan. Nggak boleh dipindah. Diceraikan di Jati Handap, dia punya rumah di Jatinangor, pindah ke Jatinangor sana, nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali darurat, rumah Jati Handap mau roboh, nah baru boleh dipindah. Ya. Yang ketiga, bain hail, si istrinya sudah cerai bain. Nah, contohnya si istri yang menggugat cerai itu, kemudian si istri tidak dalam keadaan hamil. Dan satu lagi, istri yang ditinggal wafat suaminya, kewajibannya cuma satu, yaitu menyediakan tempat tinggal. Tidak ada kewajiban ngasih nafkah. Ya, istri yang ditinggal wafat suaminya, istri tidak boleh langsung diusir dari rumah tersebut oleh mertua sana, pulang ke rumah kamu bukan lagi, enggak bisa, wajib berada di rumah di mana suami meninggal, ya, sampai kapan? Habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddah, barulah boleh dia keluar, angkat kaki dari rumah tersebut. Dan ada tambahan satu kewajiban istri yang ditinggal wafat suaminya selama 4 bulan 10 hari harus berihdad, berkabung dengan cara tidak berhias. Nggak boleh berhias, pakai baju warna-warni sehingga pencolok mata jadi pusat perhatian, tidak boleh. Makai celak tidak boleh, makai lipstik enggak boleh, bedak minyak wangi tidak boleh. Karena apa? Karena akan menjadi pusat perhatian. Maka orang tua kita zaman dulu ketika ada istri ditinggal wafat suaminya, enggak boleh pakai perhiasan, gelang dilepas, cincin, bahkan anting pun dilepas. Kenapa? Jangan sampai menjadi pusat perhatian. Nah, di dalam fikih disebut ihdad. Nah, kalau istri ditinggal wafat suaminya, tetapi dia kan tidak ada yang ngasih nafkah, karena nggak ada kewajiban toh ahli waris menafkahi si istri ini. Wajibnya cuma menyediakan tempat tinggal selama masa iddah. Lah dia gimana makannya? Umpama dia cari makan sendiri, jualan di pasar, boleh nggak pergi ke pasar? Boleh. Boleh nggak dia itu belanja ke warung sebelah rumah? Boleh. Boleh nggak dia ngobrol dengan tetangga rumahnya? Boleh. Siang hari boleh, malam hari boleh, asalkan kewajiban dia adalah tidur di rumah tersebut. Nggak boleh nginep tidur di rumah temennya, tetangga atau saudara yang lain. Ya, wajib tidur di rumah di mana suami meninggal. Itu kewajibannya. Sedangkan istri yang diceraikan suaminya tidak ada kewajiban ihdad. Dia masih boleh bersolek, masih boleh berhias. Siapa tahu suami yang menceraikannya itu ketika melihat mantan istrinya cantik, pengen balikan, gitu. Tujuannya itu, gitu ya. Tapi kalau sudah mati kan nggak mungkin, wih cantik, hidup lagi kan enggak, ya. Oh gitu. Nah, ini semua tadi berkewajiban menyediakan tempat tinggal, berkewajiban menyediakan nafkah ketika istrinya tidak nusyuz. Nusyuz itu membangkang perintah suami. Ketika istri membangkang perintah suami, contohnya si istri diminta di rumah nggak mau, dia malah kelayapan keluar, umpamanya ya. Disuruh di rumah nggak mau karena kewajiban istri itu diem diri di rumah, tidak keluar dari rumah suami kecuali atas izin suami. Nah, si istri membangkang,
malah keluar nonton film dengan teman-temannya, bioskop umpamanya. Maka si istri nusus, ini namanya membangkang, terus diceraikan sama suami. Istri yang seperti ini tidak akan mendapatkan fasilitas, tempat tinggal enggak dapat, nafkah pun tidak dapat, gugur semuanya. Ya, gugur semuanya. Karena ini nusus. Wa idza wajabati sukna. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan tadi, ketika ada seorang suami berkewajiban memfasilitasi tempat tinggal bagi istri yang telah ditinggalkannya, yakni tinggal mati atau diceraikannya, maka si suami atau selain suami tidak boleh memaksa istri keluar dari rumah tersebut. Selama masa iddah, biarkan istri berada di sana. Layas kutu bitarodi, dengan hanya ridho, si suaminya ridho, istrinya ridho, kemudian diusir suruh angkat kaki pun tidak boleh. Ya, ini satu kewajiban. Walil ba'in wal ha'il, sudah juga ini bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya tadi ada berkewajiban diem diri di rumah di mana istri si suami meninggal, tidak boleh keluar kemana-mana kecuali kalau punya kebutuhan. Istri di rumah nggak ada teman ngobrolnya, akhirnya dia keluar ke rumah tetangganya untuk ngobrol supaya hatinya itu menjadi kuat umpamanya, boleh, asalkan nanti malam tidur di rumah, jangan tidur di rumah teman atau orang lain. Keluar untuk belanja makanan boleh, ya, diperbolehkan kalau selama itu ada keperluan, tidak masalah. Walaisa lahu musakanatuha wala mudakhalatuha, ketika ada seorang istri diceraikan sama suaminya, si suami wajib memfasilitasi tempat tinggal, udah disediain rumah, maka si suami tidak boleh ikut bareng tinggal di rumah tersebut. Hukumnya haram, karena mereka sudah bukan lagi pasangan suami istri, sudah bukan mahram, bukan ajnabiyah mereka. Bukan mahram, ajnabiyah itu orang asing, ya, bukan mahram, bukan suami istri, maka si suami tidak boleh ikut serta tinggal di rumah tersebut, ya, tidak diperbolehkan. Fa in kana fid dari mahram laha mumayyizun dzakarun, umpama si istri itu punya adik atau kakak yang sudah dewasa, ya, adik kakaknya istri berarti mahramnya istri, maka si suami boleh masuk rumah tersebut selama ada mahramnya istri. Atau si suami di dalam rumah tersebut itu memiliki adik kakak perempuan, ada teman orang lain, tidak hanya berduaan, ya. Atau si suami punya istri kedua di rumah tersebut juga, maka si suami masih boleh ikut tinggal di situ, ya, selama ada orang lain di sana selain suami istri yang sudah pisah tadi, diperbolehkan suami ikut tinggal. Kalau tidak ada siapa-siapa, cuma mereka berdua, maka hukumnya haram, tidak boleh bagi suami untuk ikut tinggal di rumah tersebut. Nah, sekarang gambarannya, ketika di satu rumah tidak ada siapa-siapa kecuali hanya dua orang, suami dan istri yang sudah bercerai, ya, suami istri sudah bercerai. Tapi di rumah tersebut ada beberapa kamar, suami di kamar A, istri di kamar B. Boleh atau tidak mereka tinggal di satu atap rumah itu? Maka jawabannya diperbolehkan. Jika fasilitas yang ada berbeda. Contoh, dapurnya masing-masing, kamar mandi masing-masing, tempat istirahat atau ruang tamu masing-masing, artinya mereka nggak ketemu gitu loh,
Ya, itu ada masing-masing, maka boleh mereka tinggal di satu atap rumah. Tetapi ketika dapurnya cuma satu, ya kan, kemudian ruang tamu cuma satu, kamar mandi cuma satu, artinya mereka nanti bisa saja bertemu di saat pengen masak bareng lah, atau mandi atau apa, maka mereka tidak boleh tinggal satu rumah, walaupun kamarnya beda-beda, kamarnya masing-masing, pisah ranjang istilah sekarang itu, maka mereka tidak boleh tinggal dalam satu rumah. Nah, ada beberapa kasus di Indonesia itu seperti itu. Mereka katanya sudah cerai, demi anaknya mereka menyembunyikan perceraian tersebut, supaya si anak enggak stres, ini anak mau ujian nih, gitu kan. Boleh atau tidak mereka seperti itu, artinya tinggal satu atap tapi beda kamar. Di situ ada anak yang udah dewasa, udah SMA mau lulus, gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, asalkan jangan berperan berkelakuan sebagaimana suami istri. Kayak artis-artis sekarang kayak gitu, ketemu mah masih seperti suami istri, lah itu yang tidak boleh, gitu ya. Nah, wa yajuzu lirrajul an yakhluwa bimra'ataini, ini ada tambahan, diperbolehkan bagi seorang laki-laki berkhalwat. Berkhalwat itu menyendiri bersama dengan dua orang perempuan. Satu laki-laki, ada dua orang perempuan. Udah nggak ada siapa-siapa lagi, maka ini diperbolehkan. Kalau satu laki satu perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah, ajnabi, maka tidak boleh. Satu laki dua perempuan diperbolehkan. Nah, sekarang kalau dibalik, laki-lakinya dua atau lebih, perempuannya satu, maka dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab kata Imam An-Nawawi, hukumnya haram. Wa yahrumu, dan haram apa? Khalwatu rajulaini, berkhalwatnya dua orang laki-laki, au rijal, atau banyak laki-laki, bimra'atin, dengan satu perempuan. Walau ba'udat muwata'atuhum alal fahisyati, walaupun si laki-laki yang banyak tersebut tidak mungkin mereka melakukan keburukan di sana, maka tetap tidak boleh. Alasannya li'anna istihya al mar'ah minal mar'ah aktsar min istihya'ir rajul minar rajul. Malunya perempuan satu dengan perempuan lainnya itu lebih tinggi daripada malunya laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Maka khalwatnya seorang laki dengan dua perempuan atau lebih boleh. Kalau dibalik khalwatnya dua laki-laki atau lebih dengan satu perempuan tidak boleh. Nah, itu tentang iddah, kewajibannya seorang laki-laki terhadap perempuan istri, yaitu menyediakan tempat tinggal keseluruhan seperti itu, kecuali kalau istrinya nusyuz. Kalau nusyuz nggak dapat apa-apa. Ya, sekali lagi, ketika ada perceraian tetangga kita atau teman kita yang kita tahu, kita kasih tahu. Ya, si laki-laki yang dikasih tahu jangan sampai langsung diusir, biarkan dulu di rumah di mana dia diceraikan atau di mana dia ditinggal wafat sampai habis masa iddah. Nah, itu satu kewajiban. Sekarang kita akan membahas tentang nafkah. Nafkah itu kewajibannya dikarenakan tiga sebab. Satu, nafkahnya seorang bapak kepada anaknya, anak kepada bapak ibunya. Ini disebut nafkah bisa babil korobah, nafkah sebab kekerabatan. Bapak ibu menafkahi anak cucunya ke bawah, cucu cicit ke bawah, ya tidak hanya anak saja. Ini satu kewajiban. Begitupun sebaliknya. Kapan seorang bapak ibu atau orang tua wajib menafkahi anak cucunya? Ketika anak cucunya masih kecil, belum siap bekerja,
dan fakir miskin. Ya, Akila udah bekerja, nggak pantas, nggak layak. Oh, kaya enggak, fakir miskin, maka Pak Jen wajib menafkahi Akila. Itu maksudnya. Ya, kalau si anak udah kaya raya, dihitung-hitung itu kaya, maka orang tua nggak ada kewajiban menafkahinya sama sekali. Hukum asal anak itu nafkah ya dari dirinya sendiri. Maka ketika seorang anak memiliki uang, orang tua tidak boleh menggunakan seenaknya untuk kemanfaatan orang tua sendiri. Ya, si anak pas hari raya dapat THR umpamanya, kemudian disimpan di bapak ibunya, oleh bapak ibunya dibelikan bensin. Nah, ini kemaslahatan anak atau orang tua? Orang tua. Maka tidak sah, tidak boleh, hukumnya haram. Loh, anak udah mengizinkan kok, aku udah izin ke anak, izinnya anak yang belum balik tidak sah. Gitu ya. Lah terus buat apa uangnya anak itu? Uang anak itu untuk kemaslahatan anak. Anak butuh bayar SPP pendidikannya dari uang dia sendiri. Anak butuh makan dari uang dia sendiri. Anak butuh jajan dari uang dia sendiri. Butuh pulpen, butuh buku, alat sekolah, semua dari uang mereka sendiri. Kewajibannya selama masih punya uang. Kalau nggak punya, barulah orang tua wajib mencukupi. Oke. Kebalikannya sama. Anak kita sebagai anak, mau laki mau perempuan sama, punya orang tua, maka kita sebagai anak wajib menafkahi, mencukupi kebutuhan orang tua kita. Dengan syarat apa? Kita sebagai anak statusnya orang kaya. Apalagi istri itu hampir 100% statusnya kaya. Karena istri sudah dicukupi oleh suami. Dan istri punya uang sedikit, umpama 500.000, 1 juta, udah anggapnya kaya. Benar itu. Maka anak mau laki mau perempuan ketika statusnya kaya dan orang tuanya itu fakir miskin, tidak layak bekerja, 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas sudah tidak layak kerja. Ya, udah tidak layak kerja, kemudian fakir miskin statusnya, maka anak mau laki mau perempuan wajib menafkahi bapak ibunya. Maka jangan sampai marah ketika suami ibu menafkahi orang tuanya. Jangan sampai marah ketika istri bapak-bapak semua menafkahi orang tuanya. Itu kewajiban kita sebagai anak. Kan ada toh seorang istri yang marah karena suaminya menafkahi orang tuanya, atau sebaliknya, dan itu nggak layak, nggak pantas. Kita pelajar, kita tahu ilmunya, maka kita dukung gitu. Ada nggak seorang kewajiban seorang menantu kepada mertuanya? Nggak ada. Menantu tidak wajib menafkahi mertua. Nggak ada kewajiban, mau laki mau perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Loh, siapa yang menafkahi? Anaknya gitu. Saya punya mertua, istri saya yang wajib menafkahi. Jadi ya, kita anak wajib menafkahi orang tua, mau kita laki atau perempuan. Karena di Indonesia itu ada pemahaman yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Saya anak perempuan tidak wajib menafkahi orang tua saya. Kan saya punya kakak lagi, saya punya adik lagi gitu. Padahal tidak. Ya, mau anak itu laki atau perempuan tetap wajib menafkahi orang tua. Dan nafkahnya ke orang tua itu mencukupi loh. Beda dengan orang tua kepada anak. Ya, kalau anak kepada orang tua wajib mencukupi, cukup tidak gitu. Tapi kalau orang tua kepada anaknya tidak mencukupi, tapi hanya sebatas nafkah saja. Itu. Orang tua butuh obat, kita sebagai anak wajib membelikan obat tersebut. Apa yang dibutuhkan sama orang tua, kita harus kasih. Itu tadi syaratnya anaknya kaya. Nah, kemudian
Selain korobah kekerabatan, ada kewajiban nafkah lagi adalah suami kepada istrinya. Suami kepada istri ini ada kewajiban nafkah dan juga ada mu'nah. Nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu baju, pangan itu makanan setiap hari, dan papan itu adalah tempat tinggal. Kita bahas yang pertama adalah makanan. Seberapakah kewajiban suami ngasih makan kepada istrinya? Maka suami terbagi jadi tiga. Ada suami yang dia itu musir, statusnya orang kaya. Maka suami yang statusnya kaya wajib ngasih makanan pokok sebanyak 2 mud. 2 mud itu 1 mudnya sekitar 670 gram, ya, 670 gram, atau buatlah 700 gram gitu ya, buat 7 on. Oke, berarti kalau kali 2 mud berarti sekilo 4, ya, 1,4 kilo. 1,4 kilo itu makanan pokoknya saja. Kalau kita di Indonesia berarti berasnya saja, kalau suami yang kaya. Kalau suami yang menengah ke atas, nggak begitu kaya banget, maka 1 mud setengah. 1 mud setengah sekitar sekiloan untuk berasnya saja. Kalau suami yang fakir miskin itu hanya 1 mud, ya, sekitar 7 on saja. Itu baru makanan pokoknya. Nah, makanan pokok itu harus dikasih idam, harus dikasih lauk pauk. Berkewajiban kita bagi suami untuk memberikan lauk pauk pada istri kita. Wa alaihi tamlikuha habban wa kadza tahnuhu wa khabzuhu. Suami ketika memberikan beras atau makanan pokoknya itu boleh berupa biji, berarti berasnya. Boleh berupa, kalau di gandum itu tepungnya, atau berupa rotinya. Kalau di Indonesia beras berarti boleh berupa berasnya ataupun berupa nasinya, diperbolehkan. Walau akalat ma'ahu alal adati biridhoha wahiyya rasyidah. Ketika si istri ikut makan bareng suaminya, sebagaimana yang kita orang Indonesia lakukan selama ini, belanja 1 bulan habisnya berapa langsung dikasih. 1 bulan 1,5 juta, kasih 1,5 juta. Berarti 1,5 juta untuk makan satu keluarga, kan gitu, nggak dipisah-pisah. Nah, ini namanya istri ikut makan bareng suami. Maka nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri tersebut 2 mud, 1,5 mud atau 1 mud itu sahotot, menjadi gugur. Selama istri ikut makan bareng suami, maka tidak ada lagi hitung-hitungan. Halo? Nggak ada lagi hitung-hitungan, harus detail, kamu itu harus ngasih ke saya sekian-sekian, nggak ada. Ya, dan disyaratkan istri ketika ikut makan bareng suami itu cukup, gitu. Si istrinya cukup untuk makan. Lah, ketika si istri ikut makan bareng suami tetapi tidak mencukupi, barulah nanti dihitung. Harusnya saya sebulan itu dapat 3 juta, tetapi ketika dihitung-hitung kok baru 1,5 juta. Maka si suami utang kepada istrinya 1,5 juta. Ketika istri tidak ridho, maka suami akan ditagih di akhir nanti. Berarti hutang, ya. Nafkah suami kepada istri itu bisa jadi hutang ketika istri tidak ridho. Kalau istri ridho, nggak akan jadi hutang. Nah, watajibu alaihil udum, wajib tidak hanya ngasih beras makanan pokok saja, melainkan apa? Si suami berkewajiban ngasih lauk pauknya.
Nah, lauk pauknya seberapa? Wahwa majarat bihil adah. Lauk pauknya itu sesuai dengan kebiasaan orang setara dia. Umpama setara Pak Tamsis, orang yang di sekitar sini, yang seperti Pak Tamsis itu biasanya ngasih makan apa, lauk pauknya apa. Oh, lauk pauknya itu tempe, tahu, sayur, ayam seminggu sekali. Maka kewajiban suami yang seperti Pak Tamsis ya seperti itu. Ya, sesuai dengan adat kebiasaan. Wa yufawitu fi qadrihi baina musirin wa ghairihi. Kita lihat suami. Si suami itu termasuk orang kaya, menengah atau fakir. Oh, kalau orang kayanya Mandala Jati, Mandala Mekar, itu makannya seperti ini. Orang fakirnya Mandala Mekar, makanannya biasanya kayak gini. Maka itulah kewajiban mereka. Wa yajibu 'alaiha wa 'alaha 'alaihi lahmun yaliku biyasarihi wa tawassutihi wa aisarihi. Wajib bagi seorang suami untuk memberi lauk pauk berupa daging, mau dari daging ayam atau daging sapi, daging kambing, sesuai dengan kebiasaan. Ya, kalau biasanya orang kaya nyaman dalam mekar setiap hari daging kambing, ya wajib suami tersebut untuk ngasih daging kambing. Wa illam takulha, walaupun istri nggak doyan daging kambing, maka suami berkewajiban untuk fasilitas berupa daging kambing. Fa in akalu laham fi kulli yawmar rafalaha kadzalika. Andai orang kayanya Mandala Mekar itu setiap hari makan daging, maka wajib bagi suami yang kaya di Mandala Mekar untuk ngasih daging. Itu kewajiban. Fa ini tidak maratan fil usbu fal aula kaunuhu yaumal jumu'ah. Ini mungkin orang tua zaman dulu sudah melakukannya. Andai di kampung itu sudah terbiasa orang yang setara dia itu ngasih daging seminggu sekali, maka seminggu sekali itu dipilih diletakkannya di hari Jumat. Ya. Nah, kalau seminggu 2 kali bagaimana? Kalau seminggu 2 kali fal jumu'ah wa thulatha, maka diletakkan daging itu di hari Jumat dan hari Selasa. Nah, saya masih ingat betul dulu bapak saya masak enak itu di hari Jumat. Oh, kemungkinan dari sini. Gitu. Setiap hari Jumat itu mesti makan enak, makan besar, nggak seperti hari-hari lainnya. Gitu. Ya gitulah ya. Jadi kalau umpama seminggu sekali daging, yaitu ditaruhnya di hari Jumat. Wa yajibu laha aidon ma'usyurbin. Begitu juga berkewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan air minum. Jadi air minum itu satu kewajiban bagi ke atas suami bagi istrinya. Nah, itu yang disebut sebagai pangan. Suami wajib menyediakan makanan untuk istrinya. Nah, di dalam masalah pangan ini ada kewajiban yang disebut sebagai mu'nah. Mu'nah diantaranya adalah menyediakan alat masaknya. Ya, bukan diberikan tapi fasilitas. Suami wajib menyediakan kompor. Untuk menjadikan makanan itu matang harus ada alat masak. Suami wajib menyediakan pancinya, piringnya, sendoknya, gayungnya. Ini semua namanya mu'nah. Wajib bagi suami untuk menyediakan. Nah, dikasih beras nggak dikasih kompor gimana masaknya? Nggak bisa. Maka kewajiban suami untuk itu semua. Berikutnya, kewajiban suami kepada istri adalah kiswah pakaian. Nah, pakaian itu segimana? Apakah harus membelikan pakaian yang paling bagus?
atau yang bagaimana? Ya sesuai dengan biasa atau adatnya manusia di situ. Di Mandala Mekar kalau orang statusnya itu seperti Pak Haji Sudar, itu beliinnya umpamanya kainnya itu kain apa? Hah? Sutra gitu, maka Pak Haji Sudar wajib ngasih kain sutra. Jadi kembali kepada orang tersebut statusnya kaya, menengah, atau orang fakir. Kembali kepada adatnya, biasanya pakai kain seperti apa. Gitu ya. Itulah kewajiban suami kepada istrinya. Nah, terus apakah ada kewajiban dalam setahun membeli baju 3 kali, 4 kali? Enggak. Kewajiban suami ngasih baju kepada istri ini wajibnya adalah kullama baliyatil malabisil qadimah, selama baju-baju yang lama itu sudah kumuh, udah tidak layak pakai, baru si suami berkewajiban membelikan. Ini satu ya. Ditambahi lagi, ketika ada adat kebiasaan di satu tempat membelikan pakaian baru, kita di Indonesia memiliki adat kebiasaan beli pakaian baru saat hari raya. Karena ini sudah menjadi kebiasaan adat istiadat kita, maka suami berkewajiban membelikan itu. Berarti dua toh di Indonesia itu nggak ada musim panas ya. Kita nggak punya musim panas, nggak punya musim dingin. Maka pakai pakaian kayak gini di musim apapun bisa, gitu kan? Maka cukup satu. Selama ini masih utuh, tidak rusak, masih layak dipakai, sudah cukup satu ini. Kecuali tambahan tadi di hari raya. Setelah istri punya 2 pakaian, maka tidak ada kewajiban lagi suami membelikan pakaian baru kecuali di hari raya Idul Fitri. Udah itu toh. Nah, tidak ada kewajiban setiap bulan harus belanja beli pakaian lagi tidak ada. Tapi kalau mau ngasih hadiah boleh, hibah boleh, ya. Tapi tidak ada kewajiban. Nah, pakaian yang harus dibelikan itu apa? Semua yang bisa menutup badan perempuan itu, mau berupa gamis, celana, khimar, kerudung, hidak, sepatu, sendal, kaos kaki, itu semua yang penting bisa menutupi badan istri. Kainnya sesuai dengan kemampuan. Kalau statusnya orang kaya berarti kainnya agak bagus. Kalau orang miskin ya biasa-biasa saja. Nah, itu pakaian. Jadi tidak ada, jangan menuntut suami untuk beli pakaian tiap bulan. Ya, tidak ada tuntutan wajib, tidak ada. Yang ketiga adalah maskan atau tempat tinggal. Suami berkewajiban menyediakan, memfasilitasi tempat tinggal. Walau mu'aron wa muktaro, walaupun tempat tinggal itu minjem, walaupun tempat tinggal itu nyewa, yang penting istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, maka sudah cukup. Tidak ada syarat tempat tinggal itu harus milik sendiri, tidak ada. Syaratnya an yakuna mustaqillah. Si suami menempatkan istri di satu rumah, tidak ada orang lain. Artinya di rumah itu tidak ada adiknya suami, nggak ada kakaknya suami, tidak ada bapak ibunya suami. Itu baru bisa gugur kewajiban. Tapi kalau suami menempatkan istri di satu rumah, nggak tahu itu rumah siapa, pokoknya nempatin di satu rumah, di situ ada saudara atau kerabat suami, maka belum gugur kewajiban. Ya, belum gugur kewajiban. Maka ngikut mertua, ya, mertua berarti mertuanya istri, itu tidak menggugurkan kewajiban. Kewajibannya gimana? Ya ngontrak sendiri, gitu ya. Kontrak sendiri. Nah, yang kedua an yakuna laikon, rumah yang ditempatinya itu layak. Artinya layak itu tidak kepanasan, tidak kehujanan.
Wa taufir alatil bait, kemudian ada isinya, ada kasurnya, ada bantalnya, ada selimutnya, ada karpetnya. Nah, itu namanya alatul bait, alat-alat yang dibutuhkan yang biasa ada di rumah. Maka itu satu kewajiban untuk sebagai fasilitas. Ada tambahan satu lagi, wa alaihi ikhdamu hurratin yukhdamu mithluha adatan inda ahliha. Ketika si istri bareng dulu serumah dengan orang tuanya, biasanya dilayani, ada pembantu, maka ketika kita beristri, kita sebagai suami wajib ngasih bagi dia pembantu, ngasih menyiapkan pelayan supaya si istri dilayani, dibantu oleh pembantu tersebut. Ini satu kewajiban. Maka kita melihat istri di saat tinggal bareng bersama orang tuanya, dia biasanya dilayani tidak, biasanya ada pembantunya atau tidak. Kalau biasanya ada, maka si suaminya nanti wajib menyediakan pembantu. Nah, sesuai dengan kehidupan istri tersebut. Maka sering kami katakan, kalau istri itu berdarah biru, ya kitanya yang repot gitu. Si suami harus menyediakan, mencukupi sesuai gitu ya. Makanya ada fungsi namanya kafaah. Ya, kafaah itu apa? Sekufu gitulah, istilah kita udah sekufu atau tidak gitu. Sederajat. Maka sebisa mungkin suami kufunya harus lebih tinggi ya. Di dalam syariat Islam tuh menganjurkan kayak gitu. Kalau suami nggak sekufu, artinya si istri itu kufunya lebih tinggi, nah diinjek-injek itu suami, kasihan. Kasihan si suami karena tuntutan dari syariat Islam lebih banyak. Nah, dan ada mu'nah yang terakhir. Mu'nah tadi adalah alat semua kebutuhan yang kembali kepada diri suami. Suami pengen melihat istrinya cantik, belikan make up. Suami pengen melihat istrinya itu wangi, beli sabun, beli sampo. Nggak bau mulutnya, beli sikat gigi, beli odol. Maka ini namanya mu'nah. Suami harus mencukupi kebutuhan tersebut. Di antaranya lagi adalah sisir rambut, itu satu kewajiban. Ya, sisir rambut, minyak rambut, sabun, ma'junul asnan, itu semua kewajiban laki-laki terhadap istrinya. Nah, di kitab-kitab fikih dalam madhab Syafi'i, mutaqaddimin itu mengatakan mengobatkan istri yang sakit itu tidak wajib. Artinya obat-obat itu dibeli dari uang istri sendiri. Tetapi Syekh Dr. Muhammad Bakar Ismail, ya, termasuk Mufti Azhar, Grand Azhar Mesir, itu mengatakan obat adalah kewajiban suami. Ketika istri sakit, suami wajib mengobatkannya. Kalau beli obat, suamilah yang membelikannya. Gitu. Artinya hidup matinya istri ya suami. Ya. Maka bahkan ketika istri meninggal, yang wajib mengurusi itu menggunakan uang suami, bukan uang istri sendiri. Nah. Kenapa? Enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban suami sakit diurus oleh istri, enggak ada. Oh, beli obat juga pakai uang suami lah, bukan uang istri. Ini bicara kewajiban ya. Di Indonesia istri udah lebih dari itu. Udah lebih. Makanya ibu ketika bantu suami masak, itu bantu suami, nyuci baju bantu suami, ngepel rumah bantu suami, beli ini dan itu pakai uang ibu bantu suami. Niatkan itu sedekah. Itu kalau nggak diniatkan nggak dapat pahala.
Maka niatkan ini sodakoh, aku membantu suami. Yajibu laha fi jami'i ma dzukir minat ta'am wal udum wa alati dzalika wal kiswah wal firash wa alati tandif an yakuna tamlikan. Nah, tadi kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya itu kewajibannya adalah langsung memberikan kepemilikan. Ya, suami wajib menafkahi istri makan, ini langsung dikasih kepemilikan. Artinya ketika kita sudah ngasih makanan kepada istri, ini jatah kamu, kita suami nggak boleh ngambil kecuali dengan ridhonya. Saya ngasih kepada istri 1,5 juta untuk sebulan nih makanan kamu, nafkah kamu, saya nggak boleh ngambil sepeser pun tanpa seizin istri. Harus izin, kalau nggak izin dosa. Karena uang istri 100% milik istri. Barang-barang istri 100% milik mereka. Kita tidak boleh ngambil kecuali ada izin. Kecuali tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu bukan ngasih, melainkan hanya fasilitas saja. Wa idza kanatil mar'ah muqimah, ada tambahan lagi ketika ada seorang perempuan, dia sebagai istri, tinggal bareng dengan suaminya, tetapi tidak ngasih nafkah yang mencukupi istri. Artinya si suami itu pelit. Suami punya uang tetapi tidak menafkahi atau menafkahi tapi kurang. Maka bagaimana istri diperbolehkan ngambil untuk mencukupi nafkahnya. Ya, sebagaimana hadisnya Hindun, ya. Hindun itu mengadu kepada Rasul. Hindun itu sahabiah, ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan, suamiku namanya Abu Sufyan, itu orang yang pelit. Syahih itu pelit, kikir, bakhil. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Beliau itu nggak ngasih kecukupan kepada aku dan anakku, illa ma akhadtu minhu, kecuali kalau aku ngambil darinya baru bisa makan. Itu pun tanpa sepengetahuan dia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Sok silakan ambil untuk kecukupan engkau dan anakmu, tetapi harus bil ma'ruf, ya, sesuai dengan kebutuhan. Hari ini makan habis 50.000, ya ambil 50.000. Walaupun tanpa sepengetahuan suami, artinya nyolong, mencuri, boleh selama si suaminya kikir, selama si suaminya itu pelit, maka diperbolehkan mencuri uang suami. Nah, watas kutul mu'un wan nafaqah kulluha binusyuzin minha ijma'an. Nafkah-nafkah ini semua tadi akan gugur. Suami tidak wajib menafkahi istrinya ketika istrinya nusyuz, membangkang daripada suaminya, walaupun hanya sebentar. Lah terus gimana? Makanya dalam syariat itu memberikan nafkah tadi setiap fajar, setiap harinya. Ya, ini nafkah untuk hari ini, besok nafkah untuk hari besok gitu. Kalau kita kan enggak, orang Indonesia itu selama gajian langsung kasih ke istri, ya kan? Untuk sebulanan gitu kan. Kalau di syariat enggak, dikasihnya setiap hari. Fajar langsung nih untuk hari ini, gitu. Kalau si istrinya membangkang di hari itu, gugur nafkahnya. Lah terus bagaimana? Ya berarti yang dimakan oleh istri itu berupa hutang. Istri harus mengembalikan nafkah tersebut kepada suami. Walaupun membangkangnya sebentar, sebentar saja, habis itu nanti kembali lagi taat, maka hari itu gugur nafkahnya. Fatas kutu nafaqatu dzalikal yaum, maka gugur nafkah di hari itu.
Maka hati-hati jangan sampai membangkang kepada suami. Ya, istri wajib taat kepada suaminya. Nah, kewajiban istri itu adalah satu, diem diri di rumah. Kewajiban istri itu adalah tidak ngomong kasar kepada suaminya. Kewajiban istri itu adalah melayani suami di ranjang. Kalau masak bukan kewajiban, nyuci baju suami bukan kewajiban, ngepel nyapu rumah bukan kewajiban, buatin kopi bukan kewajiban. Kalau Pak Agus minta istri buatin kopi, males. Apakah membangkang? Enggak. Ya, tidak masuk membangkang. Tolong ini masakin nasi, enggak mau. Apakah berarti membangkang? Tidak. Karena itu bukan kewajiban istri. Yang disebut membangkang itu ketika istri tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Tetapi sebagai muasyarah bil ma'ruf, kita berumah tangga dengan baik, istri dan suami harus saling mengerti, ya, saling membantu satu sama lain. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Ketika terjadi apa-apa dimusyawarahkan. Ketika terjadi apa-apa jangan didahulukan emosinya, ya. Kalau si suami sedang marah, istri diem. Si istri marah, suami diem, gitu. Kalau semuanya ini cekcok jadinya, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan. Jadi kita ngasih berapapun itu kepada istri untuk sebulan, cukup nggak cukup? Ini tumpunya itu ada di istri, titiknya ada di istri. Ridho nggak si istri? Oh, kalau ridho aman. Bapak, kita sebagai suami nggak punya hutang, gitu. Nah, enggak. Ya nganjuk nggak apa-apa, bukan yang bayar suami. Artinya gini, artinya si istri itu dia tetap ridho, gitu. Walaupun kurang, istri menerima, maka aman. Tapi kalau istri nggak menerima, kemudian ini harusnya saya sebulan dikasih 1,5 juta, tapi ini cuma dikasih 1 juta doang, maka 500 menjadi hutang. Nanti sampai berapa puluh tahun ya di itu aja. Di akhir totalan, nih utang kamu sekian, jadinya gitu. Kalau tidak ridho. Kalau ridho aman. Iya. Walaupun yang ngasih makan istri. Dan ini ada sahabiah ngelihat suaminya nggak bisa kerja, anak-anaknya nggak bisa kerja. Si sahabiah ini pedagang. Pokoknya punya duit banyak. Ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, aku selama ini yang kerja, aku selama ini yang ngasih makan suami dan anak-anakku. Bagaimana menurut kamu? Rasul menjawab, itu semua sedekah darimu untuk keluargamu. Selama istri ridho, aman. Kuncinya si istri menerima. Maksudnya taat di sini, taat yang menjadi kewajiban seorang istri adalah melayani di kamar. Kemudian si istri itu berdiam diri di rumah, tidak keluar dari rumahnya kecuali izin suami. Itu kewajiban istri. Masa enggak bukan kewajiban?